Kalau dibilang itu anak adopsi, sebenarnya se-Depok juga kayaknya tahu deh itu anak adopsi. Selfie. Yang pengen banget adopsi anak itu selfie, setahu aku. Karena waktu itu Daus itu dari segi finansial itu dalam keadaan sedang down. Siapa sih yang rela jauh dari dari anak? Apalagi aku ibunya. Kalau saya jujur, nggak mau menahan. Emang keinginan saya juga anak saya pisah dari Daus. Pada dasarnya kita udah sepakat istilahnya berpisah, ya udah berpisah secara baik-baik. Ini ada saksi hidupnya kok. Ya salah. Saya nggak mau ngarang-ngarang, udah capek. Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia berikhtiar untuk berusaha. Kembali ke dirinya ya, mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Bahtera rumah tangga Daus Mini dengan istrinya Shelfie Hanawijaya kini benar-benar sedang di ujung tanduk. Sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Shelfie kepada Daus resmi diagendakan hari ini di Pengadilan Agama Depok. Bermula dari adanya dugaan perselingkuhan yang dilakukan Daus, Shelfie yang yakin ingin berpisah dengan Daus juga meminta hak asuh anak dalam isi gugatan cerainya. Meski belakangan terungkap bahwa anak itu bukanlah anak kandung Shelfie dan Daus, melainkan anak adopsi yang masih memiliki orang tua kandung. Hebohnya konflik perebutan hak asuh anak Shelfie dengan Daus nyata-nyatanya memantik Yunita Lestari, mantan istri Daus Mini, ikut angkat suara. Lantas, seperti apa komunikasi Yunita dengan Daus selama ini? Benarkah Daus sudah menutup pintu damai untuk Shelfie? Dan seperti apa pula tanggapan orang tua Shelfie terkait perebutan hak asuh anak yang diadopsi? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Hari ini Selasa 21 Februari 2023, sidang perdana gugatan cerai yang diajukan Shelfie terhadap suaminya Daus Mini akan digelar di Pengadilan Agama Depok. Shelfie yang resmi mengajukan gugatan cerai pada Daus pada 13 Februari yang kemarin itu beralasan bahwa suaminya Daus telah melakukan perselingkuhan. Tidak hanya itu, Daus juga dituding telah bertindak tidak beradab terhadap mertuanya. Namun permasalahan kian bertambah pelik saat Daus dan Shelfie sama-sama menginginkan hak asuh anak sematawayangnya, Muhammad Al-Fatih Firdaus, jatuh pada dirinya. Berbagai upaya untuk mencari jalan tengah nampaknya berakhir sia-sia. Daus yang sepertinya sudah hilang kesabaran kini sudah menutup pintu perdamaian terhadap Shelfie. Lantas, seperti apa curhatan hati Daus Mini yang hari ini akan menjalani sidang perdana gugatan cerainya yang ketiga kalinya? Dan benarkah Daus sudah siap menyandang status duda untuk ketiga kalinya? Kalau untuk jerak, Allah tuh mengasih, ya kan umatnya untuk berpasang-pasangan. Daus itu bukan istilah jerak, bukannya Daus juga nggak mau bahasanya itu tukang kawin cerai, enggak. Lagi-lagi yang namanya jodoh kita nggak pernah tahu. Ini yang paham ilmu aja ya, agama ya. Iya, mungkin gitu dah. Sekarang lebih selektif lagi gitu. Jadi pembelajaran lagi. Lebih tawakal lagi. Tawakal lagi, gitu lah. Kalau ini udah jalannya Allah, kenapa enggak? Kita juga tidak bisa memaksa. Jodoh takdir mau semua di tangan Allah. Yang penting manusia berikhtiar, berusaha. Ya kita mah hadapin ya bismillah aja. Ya, artinya kita akan hadapi semua itu di persidangan, nanti akan ditentukan jadwal mediasi oleh Pengadilan Agama. Nah, seperti apa hasil mediasi ini ya tentunya kami selaku tim kuasa hukum ya artinya memberikan dorongan-dorongan yang baik. Mana yang harus ditempuh, mana yang harus diambil oleh klien kami sendiri. Ya tentunya kami akan memberikan nasihat-nasihat hukum ya. Tentunya karena memang pada prinsipnya perceraian ini ya memang dihalalkan tapi dibenci
kan begitu. Tetapi kita melihat dari sikap-sikap dari kubu sebelah sana ya memang ya kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi kami selaku tim kuasa hukum ya tidak bosan-bosan akan memberikan suatu pandangan-pandangan hukum yang baik. Itu kembali ke dianya. Iya. Karena aku kan di sini hanya menengahi, meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang ada, ya kan. Kalau terkait masalah itu ya serahkan lagi kepadanya, gitu, yang bikin statement seperti itu, gitu lah. Karena pada dasarnya kita udah sepakat istilahnya berpisah, ya udah berpisah secara baik-baik. Ini ada saksi hidupnya kok, gitu lah. Dan nggak mau ngarang-ngarang, udah capek. Ini juga belum selesai kan, persidangan juga belum berlanjut, mediasi juga belum ada. Paling nanti aku serahin ke Bang Acong lagi gitu, yang syukur-syukur biar cepet sidang juga. Kalau saya jujur, nggak mau menahan, emang keinginan saya juga anak saya pisah dari Daus. Yang menyakiti hati aku juga, yaitu ada perempuan lain juga. Mungkin baru ini aku sampaikan karena kemarin kan sempat diskusi juga sama Bang Acong, makanya baru aku sampaikan hari ini. Kembali ke dirinya ya, mungkin namanya nggak mungkin lah dia ngaku di umum karena penjara nanti penuh kalau ngaku kan gitu. Harusnya kalian pertanyakan, dia ini tekad bulat ingin bercerai ini atas dasar pribadinya dia atau ada faktor-faktor lainnya nih, ya kan? Atau faktor provokator, orang ketiga, kan banyak ya Om ya. Kan kita tidak mau ya kan suzon sama orang, ya kan? Dan juga di sini bukan merasa benar, enggak, gitu. Gitu. Karena kita sudah melakukan yang namanya mediasi 2 kali. Di dalam persidangan nantinya kami pastikan akan membuka siapa sih yang berselingkuh. Karena kami juga sudah memperoleh bukti-bukti yang otentik, yang tentunya tidak mungkin pada kesempatan ini saya buka, karena ini sudah masuk pada materi pokok perkara. Untuk itu mungkin saya sampaikan kepada Saudara Daus untuk menyampaikan seperti apa sih ketidakberadaban atau ketidaksopanan itu yang selalu digembar-gemborkan oleh pihak Selfie dalam menuding Saudara Daus. Udah banyak lah yang berkaitan sama seluruh gugatan yang mereka sampaikan ke Daus. Insya Allah semuanya kami bisa buktikan dan kami bisa bantah. Aman lah itu, aman lah, ya kan. Keputusan untuk berpisah dengan Daus Mini sepertinya tidak bisa lagi ditawar bagi Shelfie. Berbagai tudingan yang dialamatkan pada Daus mengisyaratkan jika dirinya benar-benar telah memantapkan diri untuk bercerai dengan Daus. Di pihak Daus sendiri mengaku siap jika nantinya harus berpisah dengan Shelfie. Meski begitu, Daus menolak tuntutan Shelfie yang menginginkan hak asuh anaknya, Muhammad Al-Fatih, jatuh pada dirinya. Tidak hanya persoalan anak yang kini tengah menjadi sorotan, Daus juga memastikan tidak ada harta gono gini yang akan dibagi dengan istrinya itu. Menurutnya, apa yang menjadi tuntutan pihak Selfie sangat mustahil untuk diwujudkan. Lantas, seperti apa keberatan Daus atas isi dari tuntutan Shelfie dalam surat gugatannya itu? Hak sepenuhnya ke Daus, gitu loh. Udah Bang, gue percaya sama lu aja deh Bang. Ini demi Allah ya. Dari keluarganya si Dede ini masih ada orang tuanya. Dari keluarga pihak Dede nih, itu yang udah Bang, gue nggak mau yang dari sana katanya. Udah gue maunya malu aja Bang. Tuh. Ya, artinya sejak awal anak itu dititipkan atas nama Bang Daus. Jadi karena itu bahasanya dititipkan, ya tentunya Bang Daus lah yang berhak menjaga. Seperti apa kebutuhan anak itu, ya tentunya Bang Daus lah yang berkewajiban untuk memenuhinya. Nah, sekarang timbul persoalan mereka seolah-olah mau memperebutkan itu. Apa yang mereka perebutkan? Justru kalau mereka terlalu maju, bukan hal tidak mungkin mereka juga akan terancam pidana juga. Karena ada sesuatu yang mereka inginkan, padahal sesuatu itu tidak pada haknya untuk di tangan mereka. Jadi seperti itu. Ya udah, emang anak itu emang jatuhnya ke istilahnya diserahkan ke Daus ke sepenuhnya dari orang tuanya, amanah. Ya kalau ngurusin yang namanya istilahnya
Iya barang aja kan Orang dititipin. barang dititipin ya, masa iya dia mau dicuekin. Handphone aja kita 24 jam. Waduh, handphone bunyi terus nih, kan dipegang. Apalagi nih anak kan gitu. Siapa sih yang rela jauh dari dari anak gitu. Apalagi aku ibunya. Yakni yang selalu dikemukakan bahwa persoalan anak. Selalu saja dikemukakan persoalan anak. Faktanya, melalui kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa dari perkawinan Daus Mini dengan saudara Selfie tidak memperoleh anak. Sehingga anak yang berada sama Daus ini semata-mata adalah anak titipan khusus diberikan kepada Daus. Oleh sebab itu, ganjil rasa-rasanya kita harus memperebutkan anak yang notabene-nya masih memiliki orang tua. Hal ini diperdebatkan terus, seolah-olah dibuat sebuah drama, padahal anak ini masih memiliki ibu kandung. Pokoknya aku berpisah baik-baik. Kalau memang banyak yang salah ya tolong dimaafkan, namanya manusia kan masih ada rasa hilaf juga. Udah damai aja lah buat semuanya lebih baik. Tidak menutup kemungkinan kami ajukan ke pengadilan persoalan adopsi anak. Anak itu sendiri masih ada ibu kandungnya. Gimana ceritanya kita perebutkan itu? Kan seperti itu. Kecuali sudah ada putusan dari putusan pengadilan tentang penetapan anak tersebut berada di siapa. Kan begitu. Aku nggak minta gono gini kok, yang penting udah balik aja ke aku, itu aja. Untuk anak-anak ini tidak dijadikan masalah, artinya kedua pihak ini sepakat untuk membesarkan sama-sama dan tanggung jawab sama-sama. Kalau untuk anak-anak, termasuk gono gini, apapun yang ada, Selfie lebih mengikhlaskan tidak akan menggugat gono gini atau tidak akan mempermasalahkan harta gono gini antara Daus sama Selfie ini. Harta bersama itu nggak ada. Rumah yang ditempatin Rumah yang ditempatin itu kan sebelum nikah sama Selfie itu kan udah ada. Oh, jadi rumah itu harta bawaan. Jadi nggak ada harta benar. Harta bawaan. Nggak ada. Iya, nggak ada. Apa? Perseteruan panas yang terjadi antara Daus dengan Selfie kini memang sedang menjadi sorotan banyak orang. Mengingat baru-baru ini mantan istri Daus Mini, Yunita Lestari pun jadi ikut terseret ke dalam pusaran permasalahan rumah tangga Daus Mini dengan istrinya. Yunita beranggapan apa yang terjadi dalam kehidupan Selfie ialah sebuah karma atas ucapan dan tindakannya sendiri. Yunita pun menyinggung jika Selfie sempat memisahkan Daus dengan anaknya Ical hasil pernikahannya dahulu dengan Daus. Kalau sekarang hubungannya nggak baik. Berarti dia kesel sih sama aku kemarin gara-gara apa tuh namanya? Yang kemarin aku sempat ya aku kan banyak ya yang komen gitu di Instagram aku kayak kakak lihat nih beritanya rame-rame gitu. Terus ya aku emang sempat berkomentar gitu di TikTok aku gitu, terus kayak aku kontenin gitu. Karena kan kemarin aku sempat ngeliat dia nangis-nangis kan nyariin anaknya gitu. Jadi aku kayak ngerasa dejavu gitu. Dulu Ical juga kan pernah tuh dijauhin sama bapaknya kan. Ya kurang lebih rasanya sama gitu. Waktu Ical sedih nggak ketemu bapaknya tuh kayak gitu juga. Jadi ya sekarang dia nggak ketemu anaknya baru seminggu aja udah nangis ya gitu sih. Sebenarnya lebih ke situ gitu. Awalnya ribut, emang gak baik hubungannya. Terus setelah yang perkara tes DNA Ical dulu, baik tuh, udah baik gitu. Cuma kesini aku jadi agak-agak apa ya, kesal gitu loh. Ya mungkin Daus punya pertimbangan kenapa dia harus bawa anaknya gitu ya. Kayak dari segi yang ngurus gitu, kayak kan ada mamanya Daus, ada kakaknya Daus yang bisa ngurusin Al gitu, yang lebih baik. Terus kayak dari segi nafkah, Daus sendiri yang lebih bisa menafkahi anak ini. Dan yang aku dengar kan ibu kandungnya itu mengamanahkan, menitipkannya itu ke Daus, bukan ke Selfie. Jadi menurut aku ya mungkin dengan pertimbangan seperti itu makanya Daus memutuskan untuk bawa Al kayak gitu. Itu sebenarnya udah lama kejadiannya, udah dari 2021. Emang dulu itu kan Daus pernah tuh lost contact sama anaknya sampai berbulan-bulan. Kalau nggak salah 6 bulan nggak dinafkahin tuh anaknya. Terus ada tuh yang netizen yang nanya gitu ke aku,
gimana hubungannya sama Papi Daus gitu. Terus aku balas di blog bilang gitu. Nah di situ istrinya nggak terima. Terus katanya kalau mau dinafkahin ya tes DNA dulu lah. Ada perkataan seperti itu yang terlontar dari mulut istrinya. Nah awalnya aku pikir itu adalah dari Daus Mini gitu loh, maksudnya dulu aku kan sempat kesel juga gitu, tapi ternyata setelah ditelusuri itu bukan bapaknya, malah justru bapaknya sakit hati anaknya disuruh tes DNA kayak gitu. Makanya kemarin aku nonton katanya ada statement yang bilang kalau Daus Mini itu berubah semenjak Selfie suruh Ical tes DNA gitu kan. Ya wajar aja, gimana kalau anaknya disuruh tes DNA, apalagi dia cuman istri, maksudnya ibu sambung gitu loh, bukan siapa-siapa yang tidak ada hubungannya sama Ical kayak gitu. Harusnya kalau emang mau tes DNA ya Dausnya nyuruh Ical tes DNA dong yang selaku bapak kandungnya. Kenapa dia harus ikut-ikut campur gitu hanya karena ketakutan kalau Daus Mini itu nafkahnya terbagi kepada Ical kayak gitu. Ical sama Daus sekarang hubungannya udah alhamdulillah udah lebih baik. Kayak kemarin sempat jalan tuh Ical sama papinya gitu. Kayak udah nggak kayak dulu lagi gitu. Karena kan emang ada perbedaan yang signifikan ya waktu Daus belum menikah sama sesudah menikah gitu. Kayak sepertinya tuh kayak Papi Daus ada hati yang harus dijaga gitu. Jadi kalau kayak misalnya mau royal ke anaknya gitu jadi kayak takut-takut kayak gitu. Kalau papinya dia tuh sebenarnya berubahnya tuh bukan yang jadi nggak sayang anaknya, nggak gitu, tapi lebih ke membatasi gitu. Kayak misalnya kalau dulu tuh royal banget sama anaknya gitu, ibaratnya tuh jantungnya Daus diminta sama Ical juga dikasih gitu. Tapi kalau ada istrinya jadi kayak takut-takut. Kalau misalnya makan nggak boleh jajan banyak kayak gitu. Terus juga nggak boleh beli mainan yang mahal-mahal kayak gitu. Padahal kalau dulu walaupun Daus lagi susah sekalipun dia tuh tetap ngebelain anaknya kayak gitu. Enggak, sama aja nggak dibeda-bedakan. Enggak, itu sama aja, mau babang mau dede sama, itu rezeki anak. Gitu loh. Ada di situ ada rezeki anak yang mana ya udah main bareng-bareng, makan bareng-bareng. Kayak gitu, kayak yang di foto-foto Instagram ya kan, atau di aplikasi lainnya itu udah momen-momen kayak gitu. Itu kayak emang keseruannya anak seumur segitu. Rezekinya mereka ya udah main, beli mainan gitu. Enggak ada yang dibeda-bedakan. Ya pasti sedih karena kan siapa sih di dunia ini orang yang mau jadi duda gitu kan. Tapi kan ini kan bukan keinginan Daus gitu kan. Kalau Daus kan digugat, jadi bukan Daus yang ingin perpisahan ini gitu. Kasih doa aja gitu supaya dapat yang terbaik gitu buat Daus gitu. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.